Bab 4225. Botol penekan iblis. Dengan kata lain, selama dia membawa seseorang ke sana, Yudhira Ying pasti akan melakukan terobosan. Namun, itu selangkah terlambat. Jika aku menggunakan kartu truf aku kemarin ketika menghadapi patung jejak bintang, atau jika ayah aku ada di sini, bagaimana mungkin aku melewatkan gerakan itu? Yudhira Ying meraung dan menghancurkan pohon kuno di sampingnya dengan tinjunya. Siapa itu? Apakah itu Niko Bai, kakak tertuaku, atau pangeran dari klan Naga Sisik? Pada saat yang sama, banyak pejuang kebanggaan di tempat pusaka menunjukkan ekspresi serupa. Mereka mencari mati-matian selama beberapa hari, tetapi semuanya gagal. Dan setelah langit berguncang, suara Master Galaksi terdengar lagi. Selamat Junior, kamu telah menjadi kultivator pertama yang memenuhi persyaratan dewa ini. Aku juga akan memberimu hartaku seperti yang dijanjikan. Tapi mereka yang gagal tidak perlu khawatir. Nilai kalian hanya 10 poin lebih buruk darinya. Mungkin itu hanya keberuntungan. Dan harta terbesar di sini masih kekuatan suci dewa. Mereka terletak di titik bintang darat, menunggu penjelajahan kalian. Kali ini, kata-kata Master Mulia Galaksi sangat singkat. Setelah mengatakan ini, langit kembali normal lagi. Sialan, ada orang yang begitu cepat. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menembus 1000 poin. Di pulau itu, Rain menatap tak percaya. Kakak Qin, jangan berkecil hati. Orang ini pasti pejuang kebanggaan dari Istana Bintang. Dia hanya bisa berhasil dengan mengandalkan kekuatan di belakangnya untuk merampas prestasi orang lain. Rain memikirkan sesuatu, lalu dengan cepat menghibur Eric Qin, tidak gagal untuk memperhatikan perubahan pada wajah Eric Qin. Sial, orang seperti ini adalah omong kosong, hanya menindas orang lain. Tidak apa-apa. Meskipun kali ini dia kalah, lain kali. Hah, benda apa yang ada di langit ini? Rain terus mengoceh, ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa, tepat di atas langit di atas mereka berdua, seberkas reiki jatuh secara vertikal. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya jatuh di depan mereka berdua, lalu di kota langit, titik bintang bersinar dan jatuh terus-menerus. Setelah hembusan poin bintang ini turun, mereka mulai terus memadat di dalam berkas cahaya, seolah-olah menyatu. Segera, bintang yang bersinar melayang di depan Eric Qin. Ini adalah botol batu giok bundar, kira-kira sedikit lebih besar dari tapak besar dengan bentuk ramping dan ujung atas tertutup, yang terlihat seperti vas bunga. Di atasnya, ada titik-titik kecemerlangan bintang yang bersinar, seperti halnya semua harta karun bintang mulia dengan fluktuasi yang unik. Setelah benda itu memadat, lalu melayang menuju Eric Qin. Di satu sisi, mata Rain langsung membulat, seperti disambar petir. Dia menyadari bahwa dia sepertinya memahami sesuatu yang salah. Ini adalah hadiah Dewa Bintang. Artinya, orang pertama yang memenuhi persyaratan Dewa Bintang tidak lain adalah Eric Qin. Dia bahkan memarahi orang itu, bukankah dia memarahi Eric Qin? Eric Qin mengulurkan tangannya dan memegang botol giok yang dipadatkan dengan cahaya bintang di tangannya, dan transmisi suara segera terdengar di benaknya. Benda ini adalah tiruan dari botol penekan iblis. Aku harap kamu menekan atau melepaskan kembali 3 monster dan monster di tanah warisan. Setelah 3 kali, benda ini akan berubah menjadi bintang lagi. Botol penekan iblis. Mata Eric Qin bergerak. Dia tidak menyangka harta karun Dewa Bintang tidak ada hubungannya dengan pertempuran, tetapi memberikannya harta dengan fungsi tambahan yang serupa. Segel kembali ke 3 objek represif, yaitu jika dia bertemu ketua iblis yang lebih kuat dari iblis ketua iblis di masa depan atau objek yang tidak dapat ditangani, dia akan memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya.
Tentu saja, ini hanya penggunaan paling dasar. Mungkin peran yang bisa dimainkan benda ini lebih dari itu. Toh kata Dewa Bintang setelah disegel bisa dilepas lagi. Itu banyak yang bisa dilakukan. Singkatnya, ini adalah harta yang sangat berharga di tanah warisan dan telah memenuhi pencarian putus asa aku akhir-akhir ini. Kakak Qin menyingkirkan botol batu giok. Eric Qin menoleh, hanya untuk melihat mata Rain merah dan lembab, terlihat sangat terharu. Ada apa denganmu? Eric Qin bingung dengan keterkejutan Rain 2 hari ini. Kamu memperebutkan harta Dewa Bintang, sangat dekat dengan kesuksesan. Ketika aku menghubungimu, kamu masih berjuang untuk itu, kan? Kata Rain dengan suara serius. Itu benar, Eric Qin mengangguk. Tapi kamu mendengar seruanku minta tolong, jelas tahu bahwa kamu mungkin baru saja melewati harta karun Dewa Bintang, tetapi kamu masih memilih untuk melepaskan segalanya dan datang untuk menyelamatkanku. Kata Rain dengan serius. Eric Qin terdiam beberapa saat, akhirnya dia tahu kenapa Rain tergerak. Dia bukan karakter untuk meminta pujian, jadi dia sama sekali tidak memberitahu Rain tentang ini, tapi dia tidak menyangka Rain akan menebaknya. Kami adalah teman, hidupmu lebih penting daripada harta Dewa Bintang, kata Eric Qin. Berhenti membicarakan ini, aku merinding. Ya, kami berteman, tidak, saudara. Rain menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Itu benar, saudara yang baik. Eric Qin tersenyum dan menepuk bahu Rain. Rain tertawa, tapi ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Saudara Qin, kamu dapat memberitahuku dengan jelas, biarkan aku bersabar sebentar, karena 10 poin bintang, kamu hampir kalah. Kamu tidak memberitahuku ini karena takut jika harta Dewa Bintang diambil oleh orang lain, aku akan merasa bersalah. Tapi persahabatanmu, aku, Rain, akan mengingatnya. Mengepalkan tinjunya erat-erat, Rain diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Meski matahari sudah terbit, Eric Qin dan Rain tidak langsung berangkat ke jalan. Tadi malam, Eric Qin mengirimkan transmisi suara ke Norman Yang dan lainnya, menjelaskan lokasi pulau itu, lalu menyuruh mereka untuk menghentikan pencarian dan bertemu di sini. Setelah menunggu beberapa jam, para kultivator bersatu kembali di pulau yang telah dihancurkan oleh Eric Qin. Norman Yang dan Taois Huangmu dan kultivator lainnya menyaksikan Eric Qin jatuh, mereka semua melihat dengan penuh semangat. Eric Qin mengatakan bahwa ketika masalah harta Dewa Bintang selesai, orang yang berkontribusi paling banyak akan dibebaskan. Dewa Bintang sudah mengumumkan hasilnya tadi pagi, meski belum diketahui apakah orang tersebut adalah Eric Qin. Selama Eric Qin menepati janjinya, maka salah satu dari mereka bisa lolos. Melirik kerumunan yang menekan harapan mereka, Eric Qin juga tahu apa yang mereka pikirkan. Semuanya, harta Dewa Bintang sudah ada pemenangnya, jadi aku akan memenuhi janjiku. Eric Qin tidak berbicara omong kosong, slip giok muncul di tangannya, kemudian dia melambaikannya ke Norman Yang. Norman Yang, lihat satu persatu. Norman Yang tercengang sejenak, lalu membukanya. Ini secara mengesankan mencatat jumlah altar dan poin bintang yang diperoleh semua orang dengan bantuan Eric Qin. Dan Norman Yang buru-buru menekan kerinduannya untuk melihat akhirnya. Ketika dia melihat hasilnya, Norman Yang memiliki ekspresi yang sangat rumit. Teman seiman Taois Huangmu, lihatlah. Norman Yang melempar slip giok ke Taois Huangmu. Taois Huangmu melihat sekilas, tiba-tiba ada ekspresi tercengang di wajahnya. Menurut statistik terakhir, Taois Huangmu dan Norman Yang berada di puncak. Tapi Norman Yang berkontribusi sedikit lebih banyak, tapi celah kecil inilah yang memungkinkan Norman Yang pergi. Ketua Sekte Yang, selamat.
Taois Huangmu menghela nafas dan berkata dengan iri. Bersambung.